Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Nailadia dan teman-teman saya Elma Melita Diana Santoso, Christian Lionel Daun Dharma, dan Almer Gibran. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pengamatan kami dengan judul mewujudkan tempat kerja yang aman dan analisis penerapan K3 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Jadi yang pertama itu deskripsi tempat kerja. Tempat kerja yang kami kunjungi adalah Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Brawijaya. Tepatnya di samping gedung G Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Brawijaya. Nah, lokasi ini memiliki kurang lebih 20 pekerja dengan aktivitas utama yaitu merakit bekisting. Pembangunan yang dimulai pada bulan Juli 2024 ini nantinya akan menjadi gedung riset dan inovasi milik fakultas. Jadi untuk penerapan standar K3 di tempat kerja Filkom UB itu yang pertama ada APD atau alat pelindung diri berupa helm atau pelindung kepala. Jadi banyak pekerja yang menggunakan pelindung kepala berwarna kuning dan sekitar 2 orang menggunakan pelindung kepala berwarna oranye dan beberapa orang tidak menggunakan pelindung kepala. Pelindung kepala berwarna kuning itu digunakan oleh pekerja umum atau kontraktor, sedangkan pelindung kepala berwarna oranye itu ditujukan untuk pengunjung atau tamu di sebuah proyek konstruksi. Selain itu, pelindung kepala berfungsi untuk melindungi kepala dari pukulan, benturan, atau cedera kepala yang terjadi karena kejatuhan benda keras. Perkenalkan, nama saya Christian Daun Dharma. Di sini saya akan menjelaskan penerapan standar K3 di tempat kerja. APD atau alat pelindung diri seperti rompi keselamatan. Pada konstruksi ini banyak pekerja yang tidak menggunakan rompi keselamatan. Terlihat hanya beberapa pekerja yang menggunakan rompi keselamatan berwarna oranye. Padahal rompi keselamatan juga penting agar pekerja lebih mudah terlihat, terutama saat kondisi pencahayaan yang buruk dan juga untuk melindungi pekerja dari bahaya yang tidak terlihat seperti paku atau benda tajam lainnya. Temuan ketidaksesuaian penerapan K3 tempat kerja. Kelengkapan dan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Pekerja tidak menggunakan APD sesuai standar K3. Pekerja tidak menggunakan masker, sarung tangan, sepatu safety, dan APD lainnya. Lalu ada pertolongan pertama. Harusnya sediakan fasilitas pertolongan pertama dan tenaga medis yang kompeten untuk menangani kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, keamanan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang tidak bersih dan teratur dapat meningkatkan risiko tersandung, tergelincir, atau tertimpa benda. Perkenalkan, nama saya Elma Melita Diana Santoso. Untuk mencapai kepatuhan terhadap standar K3, kami merekomendasikan beberapa langkah pembenahan, yaitu yang pertama, gunakan alat APD dengan lengkap, berkualitas, dan konsisten. Yang kedua, pasang rambu-rambu peringatan bahaya di area tertentu. Yang ketiga, lakukan sosialisasi mengenai pentingnya APD. Yang keempat, bersihkan area kerja secara teratur. Lalu selanjutnya, mengapa APD itu penting? Karena dalam bidang konstruksi, penggunaan alat pelindung diri atau biasa disebut APD sangat penting untuk melindungi pekerja dari berbagai resiko yang sering terjadi di tempat kerja, seperti jatuhnya benda berat, kecelakaan dengan alat berat, atau terpapar bahan berbahaya. APD seperti helm pelindung, sepatu safety, pelindung telinga, dan rompi keselamatan membantu mencegah cedera fisik dan meningkatkan visibilitas pekerja, terutama di area yang gelap dan susah terlihat. Selain itu, masker dan pelindung mata juga melindungi pekerja dari debu, uap, dan bahan kimia berbahaya yang dapat merusak kesehatan mereka. Perkenalkan, nama saya Almer Gibran, NIM 240535605628. Mengapa APD itu penting? Dengan penggunaan APD yang tepat, risiko kecelakaan dapat diminimalisir sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Kesimpulan, penerapan K3 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja yang optimal merupakan tanggung jawab bersama antara manajemen dan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Temuan ketidaksesuaian seperti kelalaian penggunaan APD, kondisi lingkungan yang berbahaya, atau prosedur yang tidak memadai harus segera diatasi melalui langkah pembenahan yang terencana.
Dan ini adalah dokumentasi kami yang berada di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya yang nantinya akan menjadi gedung riset dan inovasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.